Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wa at-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Tadi juga ada yang memberikan info ke saya, Mas siapa? Daifa ulang tahun. Ada ibunya mana? Hadir? Ada. Mana Mbak Tiara? Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, okay? Menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ada yang juga ngabarin kalau tanggal 24 akan pergi umroh, hadiah. Siapa orangnya? Angkat tangan. Bu Uswatun. Kita doakan mudah-mudahan bisa menunaikan ibadah umroh dengan lancar, sehat, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang mengaminkan mudah-mudahan juga segera menyusul. Amin ya Rabbal. Jangan amin-amin teriak, ya nyicil, nggih. Percuma amin teriak tapi enggak daftar ya, percuma. Alhamdulillah para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Tapi sebelum masuk bulan Ramadan, hari Sabtu malam Minggu seperti yang disampaikan tadi, kita akan masuk malam nisfu Sya'ban, di mana di malam itu ada laporan tahunan dari catatan-catatan amal kita, baik yang buruk ataupun yang baik, itu akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seperti yang tadi disampaikan, perbanyak doa di malam nisfu Sya'ban supaya catatan terakhirnya itu yang baik-baik. Jangan malah ngegosip seperti yang saya sampaikan kemarin. Makanya kalau ada nanti di masjid-masjid kok ada undangan baca Yasin 3 kali, hadir. Supaya apa? Ketika dilaporkan kepada Allah catatan kita, catatan terakhir baca Yasin 3 kali. Daripada ngerokok di warung kopi, kan gak enak. Okay? Lebih baik baca Yasin, nongkrong bareng, ngaji bareng, lu enak. Ya. Imam Syafi'i itu mengatakan anna du'a yustajabu fi khamsi layalin. Doa itu akan dikabulkan di 5 malam. Apa saja 5 malam itu? Awwali lailatin min Rajab, malam pertama Rajab itu malam-malam dikabulkan doa itu. Wa lailati nisfi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Makanya dimanfaatkan benar-benar. Wa lailatayil 'id, dan malam hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Dan yang terakhir wa lailatil Jumu'ah, malam Jumat. Di 5 malam ini perbanyak doa karena Allah akan mengabulkan orang yang berdoa. Mudah-mudahan kita istiqomah, amin ya Rabbal. Baru nanti setelah melewati nisfu Sya'ban, baru kita nanti akan masuk ke bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh keutamaan di dalamnya, bulan yang penuh ampunan di dalamnya. Kalau kita berbicara tentang Ramadan, dikatakan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, wa huwa minar ramdih, bahwa kata Ramadan itu berasal dari kata ar-ramad. Apa artinya?
wa huwa syiddatul har, sangat terik, panas yang sangat, itu artinya Ramadan. Kenapa kok artinya Ramadan itu panas yang sangat terik? Dulu kebiasaan orang Arab ketika memberi nama bulan itu disesuaikan dengan keadaan. Pada waktu itu sangat terik, panasnya menyengat sekali, sehingga dikatakan bulan Ramadan. Ada bulan juga yang ketika itu semi, apa ya? Apa? Musimnya musim semi, makanya dikenal dengan Rabiul Awal, musim semi pertama. Rabiul Tsani, musim semi kedua. Karena pada waktu itu keadaannya seperti itu. Itu kebiasaan dari orang-orang Arab. Bahkan kalau kita buka-buka di dalam kitab Hasyiah Al-Bajraimi, itu dikatakan wa Ramadan li ramadidz dzunubi fihi. Dinamakan Ramadan karena di bulan itu membakar dosa. Jadi di bulan Ramadan itu ada pembakaran dosa. Dikit beramal akan diampuni dosanya. Contoh, kita berpuasa bulan Ramadan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, diampuni juga. Pokoknya sedikit ibadah, pengampunannya banyak. Makanya disebut sebagai bulan ampunan. HP-nya siapa bunyi? Cek satu, mati. Iya. Cek. Cek. Oh iya, baterainya habis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada mic yang keras. Ini jauh kayaknya. Cek. Lumayan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan di bulan Ramadan itu ada kewajiban yang harus kita lakukan sebagai umat Islam, yaitu apa? Berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi puasa itu tidak hanya bagi kita, umat-umat terdahulu itu sudah berpuasa juga. Contoh, Nabi Adam. Ada yang tahu puasanya Nabi Adam namanya apa? Bu, namanya puasanya Nabi Adam ini 3 hari setiap bulannya. Ada yang tahu namanya? Puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15. Itu puasanya Nabi Adam. Ayyamul Bid itu artinya apa? Ayyam itu artinya hari, bid itu artinya putih. Hari-hari putih. Puasa di hari-hari putih, dan para ulama memberikan komentar tentang maksud dari Ayyamul Bid itu apa? Ada 2 komentar di sini disebutkan. Yang pertama mengatakan karena pada tanggal 13, 14, 15 bulan itu biasanya lagi purnama, sehingga tampak cerah, putih, sehingga dikatakan hari-hari putih. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan dulu waktu Nabi Adam itu diusir dari surga, ternyata dikatakan di sini innama sumiyat bi ayyamil bid li anna Adam alaihi salatu wassalam lamma ubita ilal ardi akhraqat husyamsyu faswadda. Dulu ketika diusir dari surga, Nabi Adam waktu diusir ke bumi terbakar oleh matahari, ireng semuanya, gelap semuanya. Akhirnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Adam, hei Adam, kalau ingin badanmu kembali ke seperti semula, berpuasa 3 hari. Akhirnya Nabi Adam puasa. Hari pertama 1/3 badannya menjadi putih. Hari kedua puasa 2/3 badannya menjadi putih. 3 hari puasa semuanya kembali
mula. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau pengen perawatan, okay, salah satu caranya puasa ayyamul bid. Tapi harus lengkap. Jangan cuma sehari, nanti jadi belang. Hitam putih, okay? Harus 3 hari full. Supaya apa? Full cerah. Belang. Ya, nek belang ya nggak enak. Itu puasanya Nabi Adam. Ada lagi puasanya Nabi Daud. Kalau puasanya Nabi Daud itu sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka, terus. Itu Nabi Daud. Dan ini puasa terbaik. Ada lagi puasanya Siti Maryam. Ada yang tahu Siti Maryam itu siapa? Siti Maryam ini ibunya Nabi Isa. Puasanya beda dari yang lainnya. Jadi Nabi Isa ini mengandung tanpa suami. Ya apa sih? Mengandung tanpa suami. Betul. Ya. Tapi kalau kita kan wajib mencontoh Nabi. Ibu-ibu nggak wajib mencontoh Siti Maryam. Nanti mengandung tanpa suami juga. Oke, ini khusus. Dengan izin Allah tiba-tiba ngandung lahir Nabi Isa. Dan puasanya itu puasa berbicara. Gak ngomong. Karena apa? Banyak yang menghujat, wah ini penzina ini, hubungan sama siapa ini, kok bisa keluar anak gak punya bapak. Allah memerintahkan kamu diam saja, cukup kasih kode kepada anakmu, isyarat saja. Pada waktu itu banyak yang mencela, mencaci, maki, diam. Puasanya berbicara, gak komentar. Akhirnya nunjuk Siti Maryam kepada anak itu, yaitu Nabi Isa. Maka yang berbicara adalah anaknya, yaitu Nabi Isa. Makanya bayi yang bisa berbicara salah satunya adalah Nabi Isa. Jadi banyak umat-umat terdahulu itu berpuasa sebelum kita. Nah, kita ini di bulan Ramadan diwajibkan untuk berpuasa. Tidak hanya berpuasa, perbanyak amal ibadah. Sholawatannya ya tetap jalan. Saya itu merasa sedih dan aneh ketika masuk bulan Ramadan banyak pengajian-pengajian masih ditutup. Penutupan pengajian. Loh, kenapa kok bulan Ramadan justru pengajian ditutup? Yang harusnya di bulan Ramadan itu lebih semangat ngajinya, lebih semangat nuntut ilmunya, lebih semangat sholawatannya. Loh, kok malah berhenti? Kenapa itu kira-kira? Makanya kalau saya Majelis Al-Anwar, meskipun di bulan Ramadan dari dulu tetap jalan berapapun yang ikut, tapi waktunya tidak lama, cuma dari jam 8 sampai 9:15, maksimal jam setengah 10 harus selesai semuanya. Dan khusus untuk jamaah rutin, nggak boleh jamaah-jamaah yang membuat keramaian. Ya jamaah rutin ini bagi yang mau ikut tetap boleh setiap Selasa. Biasanya saya itu sholatnya di Nizar, tempatnya tetap tidak berubah di Nizar Mansion, rumah saya. Sholatnya di situ ngambilnya 8. Ya, 8 plus 3. Boleh apa enggak? Boleh. Gak sholat boleh apa enggak? Boleh. Apalagi masih sholat 8 plus 3. Ngambil sholat 8 plus 3. Kurang lebih selesainya berapa menit? 10 menit. 10 menit kalau yang ngimami saya. Kenapa? Nek ngimami 8 rakaat itu saya wis cepet ngimaminya 8 rakaat. Soalnya saya sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Boleh apa enggak? Boleh. Loh, saya berkali-kali kemana-mana itu tergantung. Kalau saya diundang itu terserah. Disuruh berapapun terserah. Pernah ngimami di Masjid Muhammadiyah, dicolek, Ustadz mohon maaf, nanti sholatnya 8. Di dalam hati, yes. 8. Senang. Pernah sholat juga kejadian nyata di Wage, tempatnya Ustadz Hartoyo. Masih ingat Ustadz Hartoyo? Padahal ngimami saya itu cepatnya banget loh, pakai banget. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cepat Banda. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu cepat. Habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dicolek. Waduh, kecepatan ini. Saya nyolek agak-agak tua. Nolek saya. Mohon maaf Ustaz, kurang banter. Akhirnya saya tambah semangat.
Saya berdiri. Biasanya saya mengatakan softnya luruskan, berubah, kencangkan sabuk pengaman, siapkan SIM dan STNK beserta helmnya. Loh, saya dilawan. Bisa lah. Mau versi lambat bisa, versi cepat bisa. Yang penting tidak sampai hilang hak-hak hurufnya, itu jangan sampai hilang. Itu nggak boleh. Harus kelihatan hurufnya, mau disambung atau tidak kelihatan. Wes pokoknya kita ini kalau Al Anwar harus jadi diri sendiri. Nek wes biasa cepet, wes ngomong aja cepet. Ya, suka ngerokok, wes gak apa-apa lanjut ngerokoknya. Ya, sing penting tetap ngaji. Ziarah karaokean, gak apa-apa. Dosa ya dosa sendiri. Sing nanggung ya paling Abah Ipin mana ya. Gak apa-apa, enggak masalah. Gak masalah. Jadi orang kok terlalu serius itu cepat mati biasanya. Ya, alam harus belajar senyum. Nah, alam. Nah, kayak Lutfi, mana Lutfi? Nah, itu panjang umur itu, ya. Soalnya agak aneh. Biasanya panjang umur, sing aneh-aneh itu. Sing baik-baik gitu ya. Ustadz Dedi, insya Allah panjang umur ya. Nah, Pak Herman itu, insya Allah, mana Pak Herman? 100 tahun umurnya itu, ya. Makanya kan pernah saya sampaikan, Kiai Aziz kan pernah ngomong, iki Al Anwar kalau nggak ada Pak Herman, gak akan rame. Makanya kan saya selalu, ayo kita doakan Pak Herman mudah-mudahan panjang umur sampai kiamat kurang 1 hari. Kan ngono kan? Sering saya kan, supaya apa? Biar tetap rame. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi nanti di hari Selasa, setiap hari Selasa di Nizar Mansion, di rumah saya, musola Nizar Mansion, boleh sholatnya di situ, ya. Tapi kalau sholat di situ harus bawa sabuk pengaman, oke, sabuk pengaman, SIM dan STNK. Karena kalau saya ngimami ya standar sih, nggak cepat-cepat amat. Itu terus langsung mulai jam 9.30 itu maksimal wajib selesai, harus buyar. Terus di pekan terakhir usahakan bisa semuanya, nanti ada buka bersama. Oke. Kenapa? Ya biar tetap kompak. Buka bersama bareng. Nanti sebelum masuk Ramadan ada apa namanya? Apa sih istilahnya masuk Ramadan? Megengan. Oh, harus ada. Nanti setelah Ramadan ada halal bihalal. Oh, harus besar nanti, ya. Nanti Presiden Jokowi tak datangkan. Presiden yang baru ya, kalau misalkan sudah dilantik tak undang. Siapa presiden? Yosek lah, nunggu KPU dulu ya. Kita lihat pengumuman dari KPU. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi wis kita itu jadi diri sendiri. Abah Ipin ya, harus jadi diri sendiri. Jangan mudah baper. Abah Ipin nggak boleh ditiru. Lutfi itu baper, tapi sekarang sudah sembuh. Sudah sembuh. Sejak dilatih sama ibu-ibu di BES 3 itu tambah baik. Tambah baik. Tanda petik. Makanya ya, karena itu kurang kasih sayang, ya. Jadi kayak gitu. Jadi tolong didampingi baik-baik, ya. Masih single itu 12 nembak cewek, 15 yang nolak. Makanya harus dikasih sayangi. Ya, ada orang unik. Insya Allah masuk surga Lut ya. Masuk surga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Pertanyaan? Hah? Ada pertanyaan? Gak ada. Kalau nggak ada ini ada door prize habis ini soalnya pembagian door prize. Malam nisfu Sya'ban apakah harus dilakukan maghrib sampai isya? Bagaimana kalau saya melakukannya tidak maghrib sampai isya? Habis isya. Sebenarnya amalannya itu tidak hanya baca Yasin 3 kali. Amalannya itu apa saja, ya. Kalau membaca Yasin 3 kali itu seperti yang dicontohkan oleh para ulama.
ulama nyontohkannya ba'da maghrib sampai isya. Ya, ini dalilnya ada dalam kitab Fathul Malik Al-Majid. Wa min khawasi surati Yasin kama qala ba'duhum an taqra'aha lailatan nisfi min Sya'ban 3 marratin al-ula bi niyyati tulil umri was-thaniyatu bi niyyati daf'il bala' was-thalithatu bi niyyatil istighfari 'anil nas. Nah, itu salah satu keutamaan dari surat Yasin. Bisa dibaca antara maghrib dan isya 3 kali. Setiap baca Yasin doa, setiap baca Yasin doa, baca Yasin doa lagi. Itu amalan dari para ulama. Bagaimana kalau kita melakukannya selain di waktu maghrib dan isya? Boleh-boleh saja. Yang penting kita isi dengan amal-amal soleh. Ustadz, saya kasih sholawatan, boleh, bebas, bebas, pokoknya amal soleh. Ada pertanyaan yang lain? Monggo ya, Pak Irwan. Apakah mantan pemaksiat bisa menjadi imam masjid? Apakah orang ahli maksiat, mantan preman, mantan penjahat boleh jadi imam masjid? Ya boleh. Siapa bilang nggak boleh? Boleh, selama memenuhi syarat-syarat. Apalagi si pemaksiat itu sudah bertaubat, boleh. Gak bertaubat pun tetap sah sholatnya, selama tidak melakukan hal yang membatalkan sholat. Tapi memang kalau misalkan ditanya yang lebih afdol, itu kan caranya beda lagi. Jadi kalau misalkan kita milih imam, Bu, perhatikan, bapak-bapak perhatikan, kalau milih imam, syarat yang pertama apa? Apa yang dilihat pertama? Satu, pertama yang dilihat alim, bukan bacaannya. Bacaannya cuma hafalannya berapapun, yang penting dia alim, itu yang lebih pantas. Lah percuma bacaannya banyak, hafalannya 30 juz, tapi masih anak-anak, ternyata dia masih belum ngerti tentang masalah sholat, ngimami Allahu Akbar, batal, bingung mau ngapain. Tapi kalau orang alim, yang penting Fatihahnya bagus, meskipun bacaan-bacaan surat pendeknya ya pancet, itu aja, ngerti. Ketika batal, dia harus ngapain, ngerti. Makanya yang pertama dalam kitab-kitab fikih yang ditulis para ulama, satu dilihat ahli fikih atau dia itu orang alim. Satu. Kalau misalkan ada 2 orang kok sama-sama alim, baru dilihat bacaannya yang paling bagus, hafalannya yang paling banyak, yang mana? Ustadz, ini sama-sama alim, bacaan Qur'annya sama-sama bagus, hafalannya juga 30 juz. Mana yang dilihat? Yang dilihat yang lebih tua. Jadi bukan lebih tua duluan, gara-gara yang lebih tua dipersilahkan, belum. Mana yang lebih tua? Oh, ternyata umurnya sama, Ustadz, lahirnya bareng, kembar siam. Dilihat siapa yang tinggal di tempat itu duluan. Oh, yang ditinggal di Puri Maharani duluan, ternyata bareng, Ustadz, pas beli itu bareng. Terus siapa yang dipilih, Ustadz? Pilih yang paling ganteng. Loh, iki pengaruh. Iki gantengan, iki pilih. Ustadz, iki sama-sama ganteng, Ustadz. Pilih yang paling sabar. Cara tahunya kalau dia itu sabar gimana? Dilihat, biasanya orang sabar itu istrinya lebih banyak. Kenapa? Sudah sering dicaci maki sama istrinya itu lebih banyak, ya? Jadi yang istrinya 2 pilih, lebih afdol daripada yang istrinya 1. Jadi Pak Legimin kalau biar lebih pantas jadi imam, ya tetap istrinya 1, ya. Ono Bu Legimin. Mana Bu Legimin? Oh, iku Bu Legimin. Lirikannya kok langsung nggak enak ngono Bu Legimin. Pak Legimin sama Bu Legimin ini dari angkatan pertama. Angkatan pertama Al Anwar masih jumlahnya cuma 25, ya Pak Legimin ya. Pak Legimin. Istiqomah sampai sekarang. Ada Pak Arifin, ya. Istrinya ikut Pak Arifin. Mana istrinya Pak Arifin? Ada di mana? Yang keberapa Pak Arifin yang dibawa? Yang pertama. Oh, ada di luar ya. Itu juga angkatan-angkatan pertama. Ada Pak Juli. Pak Juli hadir? Oh, itu. Mbak Ufia ikut.
Nggak ikut. Ya soalnya jaga anak ya. Jadi angkatan-angkatan pertama saya masih ingat ada Pak Imam. Mana Pak Imam? Ada. Loh, itu angkatan-angkatan tua itu. Bu Imamnya ada, Pak Imam? Ada. Lagi halangan. Pak Imam dan Bu Imam. Jangan sampai kebalik, Pak Imam sama Bu Legimin, nggak bisa. Jadi harus beneran. Bisa tapi angel. Angel tapi ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Terakhir. Seperti halul qiyam itu selalu peristiwa saat melakukan itu lebih khidmat gitu ya. Terus dilakukan dengan berdiri. Apakah berdiri itu menjadi persyaratan? Terus yang kedua, halul qiyam itu amalannya itu dari ulama siapa? Dan itu ceritanya harus seperti apa? Menjadi momen gitu Ustaz. Matur nuwun. Iya. Mahlul qiyam itu berdiri itu adalah sebagai bentuk penghormatan. Ya, ibaratnya ketika kita kedatangan orang yang kita cintai, orang yang kita hormati. Ya kita ngefans misalkan, kita berdiri enggak? Rebutan. Makanya kalau Nabi waktu datang ke Madinah kan disambut dengan tola'al. Berdiri semuanya apa duduk? Berdiri itu. Tola'al badru alaina min thani. Semuanya ada yang naik ke atas pohon, ada ya. Kenapa? Menyambut. Ibaratnya kita ngormat bendera, berdiri apa duduk? Hormat. Hormat, berdiri. Itu bendera loh ya. Ini yang kita hormati siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, kalau misalkan ada orang mulia berdiri sebagai bentuk penghormatan. Berdiri, gak apa-apa. Ada kiai, ada ulama, berdiri. Itu gak apa-apa, dianjurkan, itu ada hadisnya. Makanya kalau misalkan kita mahlul qiyam yang hikmat bener-bener ya. Itu dari Yaman atau dari Mesir atau dari Arab asalnya? Apanya? Asal muasalnya ya. Asal muasalnya. Ya, itu ulama itu macam-macam ya. Namanya ulama yang pengarang-pengarangnya itu ada Sayyid Al-Barzanji, Ad-Dibai. Kalau dari Yaman ya ada Habib Umar, Ad-Diyaul Lami, ya kan? Simtud Duror. Ya ulama-ulama Yaman semuanya itu. Mahlul qiyam itu liriknya, kalimatnya itu di mana saja sama atau ada? Beda-beda, setiap kitab beda. Ini aja ada 2 mahlul qiyam, kata-katanya beda. Ada yang Simtud Duror beda, ada yang Diba beda. Jadi tergantung kitabnya siapa yang kita baca. Ada lagi pertanyaan? Ya. Bu Yasmin, apa Bu Ani? Baca Yasin. Sering apa? Oh, tidak sempat. Tentang membaca Yasin, nggak harus Yasin, Al-Quran, tapi nggak sempat. Terus kemudian diganti mendengarkan MP3 gitu. Apakah boleh? Lebih baik daripada tidak mendengarkan sama sekali. Insya Allah tetap masuk surga MP3-nya. Enak ya. Nggak, lebih baik mendengarkan tetap daripada mendengarkan gosip ya. Lebih baik mendengarkan. Insya Allah tetap dapat pahala. Oke, ada pertanyaan yang lain? Hah? Nisfu Sa'ban Sabtu malam Minggu besok. Sabtu malam Minggu. Wis, cukup. Kita sholawatan, kita lanjut. Oh, ada hadiah. Kita sambut Abah Joni. Abah Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini diusuli Ustadz Dedi. Kemarin yang bersama-sama di BIS 3. Kemarin di WhatsApp grup ada rekanita kita di luar sana dengan setia melambangkan lambang Al-Anwar. Tanya sama saya, sopo iku bah? Oh, saya juga tidak tahu. Terus saya tanya sama kemarin Bu Lede, ya mana itu? Nah, terus diberikan bocoran.
Akhirnya hari ini Ustadz Dedi bersemangat untuk memberikan hadiah kepada yang bersangkutan. Insya Allah kalau tidak salah Bu Rini Mukhtar. Silakan Bu Rini berdiri.